Sadaqallahul azim. Kenapa ya? Sudah berapa juz? 21. 21. Itu surat apa sekarang? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Ya udah istirahat dulu ya. Istirahat dulu, ikut ayah ke Karawaci. Yeay. Udah di Karawaci guys. Ini ayah ngajak ke Karawaci ngapain ya? Jadi dakdikduk. Mau naik? Hah? Mau naik? Ya ke atas yuk. Kayaknya ke Electronic City nih. Ayah ngajak ke Electronic City apa? Ngapain ke sana? Ngapain ya ke sana ya? Orang cuma muter doang. Hah? Cuman muter. Emang iya? Iya. Tuh. Ayo. Lagian kamu nggak taraweh malah ngajak jalan. Enak aja. Iya kan harusnya taraweh tadi itu. Muter kan nih muter. Awas. Ikut ayah, ikut ayah. Nah. Udah? Udah balik. Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Aku harap baik-baik saja. Sebetulnya pembahasan tentang Law of Attraction itu sudah aku selesaikan di video sebelumnya. Saya sudah tidak mau bahas lagi tentang LOA. Tapi dilalah ya di bulan Ramadan ini ya, di bulan yang suci ini terjadi lagi LOA. Tapi yang mengalami itu bukan aku. Yang mengalami itu anakku. Aku udah pernah bahas bab tentang sedekah. Terus sedekah. Sedekah terus hingga temukan kliknya. Karena sedekah itu adalah perintah Allah. Jadi sedekah itu harus tanpa pamrih. Tentu saja aku mengajarkan ke anakku dari usia kecil, dari dini, dari PAUD, dari TK. Itu tidak mudah. Hingga pada suatu waktu anakku menemukan kliknya. Oke. Di sini Kak. Saya tunjukkan Kak. Di sini saya kasih kotak-kotak untuk sedekah. Nah, ini mana sih ini? Salah satunya. Ini ada pesantren yang menitipkan di rumahku ya. Jadi kalau ada receh ditaruh aja, kalau nggak perlu gitu katanya. Ini sedekahku, ya. Dan ini sedekah anakku. Aku suruh kalau sedekah baca doa ini. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke. Saya taruh dulu kamera saya. Emang nggak mudah Kak ngajarin anak kecil sedekah, apalagi godaannya jajan banyak. Pernah saya marahin. Saya jujur itu. Saya marahin habis-habisan karena anakku sering lupa sedekah. Tapi alhamdulillah anakku sudah menemukan kliknya. Pertama aku nggak menyadari. Aku pernah
memasukkan anakku ke sekolah yang biasa-biasa saja. Sekolah SD yang biasa-biasa aja. Tapi karena emang rezekinya anakku, Kak. Akhirnya aku pindahkan ke sekolah yang bagus, yang sebetulnya aku pribadi ngeper dengan biayanya, Kak. Ngeper. Aku takut nggak bisa membayar uang sekolahnya. Karena sudah ada 6 digit itu uang sekolahnya itu setiap bulannya itu. Iya ya? Enggak, iya 6 digit ya. 1 juta itu berapa digit sih? 1,007 digit. Iya 7 digit ya, 1 juta lebih. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu baru uang sekolah, belum uang-uang lainnya. Ngeper saya itu ngeper. Tapi ternyata ketika saya masukkan ke sekolah tersebut, rezeki ada aja untuk bisa membayar uang sekolah. LOA-nya dia itu. Kemudian gadget-gadget yang harus dibeli. Sejujurnya aku nggak pernah ngebeliin anakku tuh handphone, Kak. Dia beli sendiri. Pertama, anakku itu suka megang handphone bekasku. Suka nyolong-nyolong handphone istriku untuk main game. Aku ngomong, kamu belajar nabung. Nabung biar bisa beli handphone. Terus terang, aku cuma ngasih uang saku 8.000 sehari buat anakku. Anakku udah ngitung, kalau gitu Ajam nggak bisa punya handphone, karena 8.000 dikali sekian bisa bertahun-tahun untuk bisa beli handphone harga 2 jutaan. Aku bilang begini ke anakku, kamu belum mencoba kok sudah ngeper? Coba aja dulu. Hanya waktu 3 bulan, Kak, anakku bisa beli handphone sendiri. Ini, Kak. Ini. Dia mencoba menabung, dan dilalah dapat transferan dari tante-tantenya, dari nenek-neneknya, dari oma-opanya. Dan kemudian terkumpul duitnya 2 juta. Ya udah, aku ajak ke toko. Dia beli sendiri. Jadi ini handphone officially dia beli sendiri, dan aku tidak punya hak untuk melarang ini itu. Aku hanya memantau untuk berkegiatan positif di handphone ini dan mengatur jadwalnya saja. Ya, jadi kalau mau main game, monggo, tapi ada jadwalnya. Mau Instagram, monggo, tapi ada jadwalnya. Dan mengatur hal-hal yang positif di sini. Saya kembaliin dulu deh. Ada waktu zaman presiden sebelum yang sekarang ini, sekolah itu mau sistemnya komputer digitalize. Sekolahnya anak saya menambahkan psikologi, jadi aku harus menyiapkan tablet. Jadilah ada tabletnya. Bahkan kemarin Desember anakku tuh bilang dia ikut drum band, Kak. Ikut drum band, lalu juara, menang, berhenti, nggak ada kegiatan. Anakku bilang, aku pengen gitar. Karena nilainya 9 semua waktu rapotan. Gitar ini, Kak. Ntar aku ambil dulu. Tiadakah hatiku yang pernah ku berikan untukmu. Ku harap kemana gitarannya? Anakku nilainya 9 semua. Dan aku dapat duit ketika dia minta gitar.
LOA, Law of Attraction, itu sebenarnya complicated, Kak. Ini bukan masalah kita pengen sesuatu langsung terwujud, nggak seperti itu. Ini masalah tentang kesetimbangan. Sekali lagi aku bilang kesetimbangan. Ya. Minggu lalu anakku tuh memang sudah ngomong ke aku. Bahkan aku yang memancingnya. Aku nanya, dulu. Kamu pengen PlayStation 5? Pengen. Emang kamu pernah megang PlayStation 5? Nah, Dilala kan dia sudah masuk ke sekolah yang mahal, Kak. Teman-temannya kalau PS5 barang murah. Aku lihat teman-temannya dijemput pakai Alphard semua, sedangkan anakku cuman pakai Suzuki Address. Yang sudah berantakan. Luar biasa, Kak. Anakku nggak menggebu sih, nggak maksain, nggak tantrum, nggak guling-guling minta PS5, enggak. Aku cuma mau mancing, pengen PS5 ya. Nilaimu 9 dan lebaran dan nilaimu 9 dan kamu khatam Quran. Aku ada satu cerita, satu rahasia. Aku tuh sebenarnya mu'alaf, Kak. Waktu remaja saya pindah masuk Islam. Cuman ada kekurangan dariku, aku nggak bisa belajar. Aku tidak bisa membaca Quran. Jadi kalau aku membaca Quran pakai Latinnya. Pakai Latinnya ya. Itu lama itu, Kak. Anakku ya karena anakku juga gampang sakit-sakitan dulu waktu PAUD. Padahal sudah saya masukin sekolah Al-Quran Segara itu. Jadi sering nggak masuk. Nah, waktu sudah keluar PS5 itu entah dilalah. Aku ngobrol sama security komplekku. Ternyata anaknya pinter ngaji. Datang ke rumah ngajarin. Nggak sampai 3 bulan anak saya bisa ngaji. Dan kemarin rapotan kemarin nilainya bagus, 9 semua. Syarat pertama kan saya bilang nilaimu 9 dan khatam Quran. 3 bulan dia bisa langsung ngaji dan lanjut membaca Quran, dan alhamdulillah ini 2 minggu lagi 10 hari lagi Idul Fitri nih, Kak. Sekarang sudah juz 25. Karena padat ya, Kak ya. Karena ini Jakarta, saya di pinggiran, Kak. Mall, jalan raya padat, sudah orang mulai bertransaksi, beli baju baru, beli persiapan untuk Idul Fitri. Dan ada rezeki untuk dia, untuk beli PS5. Jadi timingnya tepat. Saya itu sudah saya cerita berkali-kali. Saya itu engineer. Background saya itu mekatronika. Jadi kalau kakak masuk ke ilmu digital, yang ada itu cuma bilangan 1 dan 0 atau ya dan tidak, biner. Ini timingnya kok tepat. Saya dilatih dengan logika. Saya selalu melatih diri saya dengan logika. Cuma satu pertanyaan. Siapa yang mengatur itu semua? Ilmu manusia itu gak ada apa-apanya, Kak. Jadi pengalaman saya cuma mendidik anak 1 aja. Alhamdulillah saya diberi mendidik anak 1. Saya sering ngamatin. Kok ada aja ya rezeki untuk anak itu. Dan akhirnya aku ambil kesimpulan, Kak. Ini untuk kakak-kakak yang sudah berkeluarga. Saya mau ngomong. Ketika kita berkeluarga,
rezeki itu sudah bukan rezeki bapak. Rezeki itu sudah bukan rezeki ibu. Ya. Rezeki itu sudah hanya untuk anak. Ya. Orang tua cuman menikmati bonusnya. Emang itu kenyataannya. Kalau kita menjalani, kita memberikan rezeki ke anak. Kita ikhlas itu untuk anak. Kita akan dapat bonusnya, bahkan bisa lebih gede. Ya. Jadi LOA itu tentang kesetimbangan. Anak saya bisa mewujudkannya. Aku mau nunjukin, Kak. Ini ruang tamuku lagi buat nyetrika. Anakku mau sanlat besok. Pesantren kilat. Ini PS5-nya. Sebentar, kabel mic-nya nyangkut. Ini PS5-nya. Harganya itu aku tuh nggak suka, Kak. Aku tuh nggak suka ngegame. Aku lebih suka naik motor. Bentar, saya banyak setrikaan. Aku tuh nggak suka ngegame. Dari dulu zaman Sega, SMP pernah aku punya Sega. Main Sonic, pusing sini saya. Makanya habis itu saya nggak mau main game. Aku lebih seneng naik motor. Bahkan motor sama mobil pun aku lebih seneng motor. Sekali lagi, Kak. LOA itu ada. Ya. Tapi semuanya tentang kesetimbangan. Kakak pernah dengar quote ini. Apa yang akan menjadi takdirmu akan datang kepadamu. Ya. Kita sebagai orang tua, rezeki itu sudah nggak ada itu namanya rezeki bapak, rezeki ibu. Yang ada cuman rezekinya anak. Kita harus memberikannya ke anak. Dan orang tuanya cuman mendapatkan bonusnya aja. Oke, Kak, terima kasih telah menonton videoku ya, Kak ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, punya PS5 juga. Wih, akhirnya apa, Dek? Punya PS. Katanya bisa megang stick PS. Iya. Kita nggak beli ini, kita beli ini. Kalau ayah nggak gitu suka main game sih soalnya. Sukanya motor.